Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan tentang mujassimah, Mbah. Dan apa hubungannya dengan melukis, patung? Terima kasih, Mbah. Sangat bagus pertanyaannya. Saya senang karena tidak hanya muatan pertanyaannya, tapi concern Anda, jadi fokus Anda terhadap masalah-masalah yang mendasar. Itu sangat membuat saya optimis ke masa depan. Jadi insya Allah Pak, generasi-generasi berikutnya, dekade-dekade sejarah kita berikutnya akan diisi oleh anak-anak muda yang lebih serius Pak, lebih sungguh-sungguh, lebih mendasar. Pak Lurah aja bercerita bahwa anak-anak sekarang Karang Taruna Remaja Masjidku luar biasa perjuangannya, lebih menyeluruh berpikirnya, mendasar. Jadi le nyambut gawe iki luwih getih timbangane sadurunge kan gitu. Dan itu membuat saya optimis gitu ya. Termasuk pertanyaan-pertanyaan di Ma'iyah itu bagi saya sangat menggembirakan, sangat membahagiakan karena saya melihat masa depan di situ. Saya melihat cahaya di situ. Nek kuwi ndelok potongane kan kuwi meng cah kaya cah ben-benan kaya cah anu ya nek ndelok potongane kaya ya ya tau kaya anu lah nek ndelok potong. Tapi kan Anda lihat dia itu pertanyaannya sangat santri. Meskipun dia kemarin pasti tidak terlibat di Hari Santri Nasional. Ya. Tapi itu pertanyaan dengan pola berpikir dan dengan kerangka berpikir sangat santri pertanyaan Anda itu. Oke, saya mohon dengan sangat Pak Muzamil merespon duluan apa yang kira-kira bisa Pak Muzamil respon. Terima kasih. Gini, mujassimah itu maksudnya gini. Jadi ada mujassimah, terus ada musyabbihah, ada mumassilah. Nah, itu ya. Itu perdebatan zaman dulu mujassimah itu. Gini, mujassimah itu jisim, tahu jisim? Jisim itu badan. Nah, gitu loh ya. Nah, menyamakan Tuhan punya badan seperti manusia. Nah, gitu loh. Terus Tuhan digambarkan persis seperti manusia. Itu mujassimah. Gitu loh ya. Nah, itu ditolak oleh banyak kalangan. Nah, ini gini, sebetulnya ini kan persoalan pemahaman, Mas. Persoalan pemahaman. Sebetulnya bagi saya mujassimah itu orang yang mengkafirkan mujassimah tadi itu karena pemahamannya sama dengan orang yang mujassimah. Gitu loh, ya. Begini loh, maksud saya gini. Orang bilang Tuhan punya tangan. Itu disebut mujassimah. Boleh nggak orang itu bilang Tuhan punya tangan? Ayo, boleh nggak? Kalau pikirannya sama yang dengan yang dituduh kafir, ya nggak boleh, karena menganggap Tuhan punya tangan seperti tangan saya ini, kan gitu ya. Tapi kalau pola pikirnya enggak, maksudnya Tuhan punya tangan itu bukan tangan dalam artian fisik seperti fisiknya manusia. Tangan itu maksudnya Tuhan itu punya kekuasaan. Gitu loh ya. Kan bukan mujassimah jadinya. Jadi mujassimah kafir itu kalau pola pikirnya pola pikir mujassimah. Nah, Tuhan sendiri itu mengatakan dalam Quran kepada iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Hei iblis, apa yang menghalangimu sehingga kamu tidak mau sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Kan begitu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sendiri yang menyatakan dengan kedua tanganku. Nah kalau terus sampean, Tuhan punya tangan ya, berarti seperti ini, berarti ada dagingnya, ada kukunya, ada tulangnya, ada uratnya. Nah itu mujassimah. Tapi kalau tangan tadi diartikan ilustrasi, paham ya? Paham ilustrasi enggak? Nah, ya bukan mujassimah. Nah, orang yang menganggap kalau Cak Nun mencontohkan Tuhan, beliau kan sering begitu mencontohkan orang Madura dengan Tuhan. Nah itu kan sering, ya kan? Itu kan ilustrasi. Ya pemahamannya jangan letterlek bahasa itu, maka harus ilustrasi. Kan begitu? Ya apa enggak? Kalau Cak Nun bilang Tuhan menciptakan orang Madura ketika Tuhan ketawa, berarti Cak Nun tahu ya Tuhan ketawa ya. Nah,
Terus untungnya piye nah sampian yang salah, bukan beliau. Ya apa enggak? Pikiran sampian yang mujassimah, menyamakan Tuhan dengan padahal ilustrasi. Tuhan pun tersenyum. Terus sampean dilukis, sebenarnya sampean lukis. Tuhan tersenyum terus koyok bibirnya Syahrini. Ya salah. Itu ilustrasi. Paham ya? Gitu Mas ya. Jadi orang yang bilang itu tajsim taksim, orang gagal paham. Gitu ya. Kalau dalam bahasa itu ada bahasa ilustrasi. Seperti saya bilang, hai bunga, terus dikira bunga tenanan. Bunga desa terus dikira kembang mawar yang ada di situ. Itu bukan. Maksudnya itu wanita cantik di desa ini gitu loh. Itu namanya bunga desa. Itu ilustrasi Mas. Gitu ya. Jadi semua firman Allah, sabda Rasulullah itu kalau memahami harus dilihat konteksnya, gitu ya. Dilihat zamannya, dilihat situasinya, gitu loh, ya. Dulu Buya Hamka pernah mengharamkan patung Panglima Sudirman, gitu ya. Pada waktu tertentu. Tapi pada waktu yang lain, Buya Hamka menyatakan boleh patung Panglima Sudirman itu. Berarti kan tergantung, gitu ya. Di masyarakat tertentu patung mungkin haram. Masyarakat yang masih tajsim tadi tidak bisa memahami kalau patung itu untuk menyampaikan pesan supaya tidak dilupakan, seperti patung Gajah Mada, biar orang tidak pernah lupa kepada Gajah Mada. Nah, terus ada masyarakat yang pandangannya tajsim tadi, fisiknya, sehingga begitu melihat patung Gajah Mada tenan disembah-sembah, nah haram bagi mereka. Maka kok tergantung sampean itu, sampean melukisnya bagaimana, situasinya bagaimana dan di mana. Oke? Ya begitu. Apa? Nah iya kan tergantung. Sampean ketika menggambar orang utuh, itu sampean maksudnya mau menyaingi Tuhan, atau sampean mensyukuri nikmat Tuhan? Ya Allah, manusia itu kok bagus sekali, coba tak lukis ya Allah, untuk sebagai syukur saya kepada Dia. Kan beda dengan menciptakan lukisan untuk menyaingi Tuhan, apalagi supaya disembah. Nah gitu. Itu. Nah Rasulullah kok melarang zaman itu? Kan Rasulullah melarang hadisnya, kan gitu ya. Itu pada masa itu masyarakat paganis, masyarakat yang nyembah patung, nyembah gambar. Maka Rasulullah jangan gambar, jangan bikin patung, kan akan disembah oleh masyarakat pada waktu itu. Itu loh, kontekstual. Oke? Terima kasih. Oke, saya mulai dari yang diteruskan Pak Muzamil Nyun Sewu Ibu Bapak sekalian ya, tentang mujassimah ya. Jadi saya dan Anda ini kan manusia, dibatasi oleh hakikat dan seluruh peralatan kemanusiaannya, sehingga menggambarkan apapun hanya dengan bahasa dan peralatan manusia, tidak bisa lebih dari itu. Tidak berarti kita mengatakan Tuhan itu seperti itu, tetapi kita tidak punya bahasa lain kecuali itu. Nah ini tergantung seperti Pak Muzamil bilang, tergantung pemahaman kita. Misalnya api itu membakarmu, kemarahan adalah api yang membakarmu. Jadi terus kue gambari ono geni ini kan ya ora to ya. Kan itu namanya ada jarak antara kemarahan dengan api. Api saling mensimbolkan amarah dan api itu saling menyimpulkan. Jadi ada dunia simbol. Dalam Quran ada namanya amthal. Sekarang kalau ngomong tangan misalnya Pak Muzamil, Allah sendiri mengatakan dia bertangan. Ya, kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tunzilul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Biyadikal khair. Biyadikal khair, dengan tanganmu yang baik. Tangannya Allah. Terus pemangsamu Gusti Allah tangannya nganggo driji ngono ya aja. Tangannya Allah beda sama tangan kita, tapi ada fungsi yang namanya tangan atau kekuasaan. Tapi tidak sama podo karo bapak mencintai anak,
anak mencintai bapak bentuknya beda. Anak mencium tangan bapak karena mencintai dan takzim, tapi bapak tidak lantas mencintai anaknya dengan cium tangan anaknya. Beda caranya mencintai. Gitu kan? Lah nek wong ora paham iki yo wis piye pancen ngono kuwi. Sekarang misalnya coba sekarang Rasulullah, karena beliau itu seniornya semua makhluk ya Pak Muzamil. Dia nek aku ngarani wong Jawa sedulur mbarep kuwi Kanjeng Nabi. Sebagai Nur Muhammad, sebelum ada makhluk yang lain Allah menciptakan Nur Muhammad, berarti dia mbareping para titah gitu ya. Jadi Nabi Muhammad itu manggil iblis kapan saja bisa. Bukan hanya karena dia mbarep, tapi karena dia yang paling mulia di hadapan Allah. Dan iblis itu menjadi iblis juga tidak di luar izin Allah. Itu sebuah kerangka konsep dari Allah, sehingga iblis itu dijadikan iblis setelah dia menjadikan Zuljannah sebelumnya, gitu ya. Nah, Nabi Muhammad ketika ketemu iblis ya omong-omongan kaya kowe karo bapakmu, iblis. Ngono kuwi. Sing kok wedani apa to iblis cerita karo Umar kae kan begitu. Terus aku dikongkon ngomong piye? Kalimatku kudu piye ben ora mujasimah. Kan begitu. Ya memang begitu. Kalau saya pernah bercerita mengenai Ya Karim itu. Ono wong tawaf ya Karim ya Karim ya Karim ya Karim ya Karim ya Karim itu ya. Terus ning burine ono wong tawaf juga mengucapkan ya Karim ya Karim ya Karim ya Karim ya Karim. Akhirnya nesu ngopo kok nirok-nirok ke aku. Gitu ya. Jebul sing ning burine kuwi Nabi Muhammad. Terus sing nesu iki sing ya Karim lho ditirokke karo sing burine ngomong kowe nek macem-macem nirok-nirok ke aku tak kandhake Nabi Muhammad lho kowe. Aku nyerita ngene iki sing salah piye? Sing salah apa? Terus piye? Ya cara Jawa biasa to ya. Apa Al-Kisah ketika itu ada seorang lelaki ya rasa ngono to ya. Itu juga tidak menjadikan dia lebih mulia dengan kalimat-kalimat seperti itu. Terus akhirnya Kanjeng Nabi ora tahan lho kowe iki ngopo kok arep ngandhake nang Kanjeng Muhammad lho kula niki jare wong kuwi mau aku iki ten Mekah niki madosi Kanjeng Nabi. Soalnya kula niku seneng tenan kali Kanjeng Nabi, kula beriman kados imane Kanjeng Nabi. Loh, kowe ketemu urung dereng. Terus Kanjeng Nabi ora tahan, aku iki Muhammad. Entuk ora ngomong kaya ketoprak ngono kuwi. Lha piye arep nganggo bahasa piye meneh? Memang begitu kejadiannya. Ketika mereka berpelukan, Nabi Muhammad dengan laki-laki itu, kemudian Jibril datang. Terus Jibril mengatakan, ya Muhammad, ada salam dari Allah untukmu dan ada pesanan untuk laki-laki itu. Oh, wonten dawuh menapa saking Allah, waalaikumsalam gitu ya. Terus Jibril bilang apa? Bilangnya tak ganti apa? Ngendika ya salah, dawuh ya salah. Nek matur kan lebih rendah dari Rasulullah atau gimana kan gitu. Jadi kan memang sukar soal bahasa ini, soal yang dilihat itu mbok itikat baiknya. Nek ana jago kluruk ki rasa kok takoni kok klurukmu ngono, kok ora kok balik kok kok ora ora ngono. Sing didelok mbok aja kluruke ning niate, kemurnian kemakhlukannya itu gitu loh. Jadi aku ra iso kecuali bahasa kui. Anda tahu kemudian Jibril katakan ya Muhammad kepada laki-laki itu. Terus Allah pesen ngene. Le rumangsamu nek kowe ngomong ya Karim njur kowe tak sepuro dosamu apa piye? Ki bahasaku salah meneh iki. Mujasimah meneh. Memang begitu kalimatnya. Terus si laki-laki menjawab setelah diomongin Jibril seperti itu. Loh, kalau Allah menghitung-hitung kesalahan saya sehingga tidak mengampuni saya juga akan hitung Allah. Itu memang kalimatnya begitu. In yuhasibni uhasibhu, saya akan hitung juga. Kan kaget Jibril sama Nabi Muhammad. Loh kok bocah kok arep ngitung Gusti Allah iki karepe. Loh, karepmu piye kok ngitung Gusti Allah? Akan menghisap Allah kata dia. Terus dia mengatakan, kalau Allah menghisap dosaku, aku akan menghisap ampunannya. Loh, kalau orang mengerti sastra, mengerti kemesraan, kuwi apik banget ya kalimat kuwi. Apik banget kuwi.
kebijaksanaan dan cinta yang terjadi di situ. Tapi kalau Anda memahaminya seperti tadi itu, ya piye saiki Kanjeng Nabi kondo ojo umuk. Nek ojo umuk ki ning Arab semakin kaya semakin kainnya lebar dan panjang dan mewah. Gitu kan? Maka Rasulullah mengatakan mbok kainnya jangan terlalu panjang, di atas mata kaki aja. Maksudnya Rasulullah ojo mamer-mamerke sugihmu ampuhmu nang wong liya karepe. Tapi yang ditangkap adalah di atas mata kaki, akhirnya kita bikin celana di atas mata kaki. Kan begitu. Padahal karepe ojo umuk karepe. Misalnya gini, kamu ndak usah unjuk gigi terus mingkem. Ora unjuk gigi ora njur untumu kok tok-toke ora. Unjuk gigi maksudnya iki mbok aja pamer-pamer terus. Kok terus kowe mingkem iki hubungane apa? Iki kaya aku zaman SD aku duwe kanca. Lambat banget uteke. Angger dikon ngerjakke nang papan tulis mesti salah. Akhirnya gurune mangkel, longgo gitu. Dan dia duduk di depan papan tulis. Lho, lah bener ta yan kuwi. Tapi nek wong rada uteke rada dawa sithik kan lungguh balik nang kursine nang bangsu, nek ora iki langsung lungguh ngarepe papan tulis. Nah saiki ki akeh wong sing kaya kuwi mau. Dikon lungguh ning. Engko kowe kene, kowe dadi satpam, sapa wae ra entuk mlebu. Ya? Eling? Nggih. Akhirnya sing ngongkon mau mlebu ora entuk, mboten boleh. Lah kan ora entuk sapa wae. Bose dhewe ora entuk mlebu. Ya piye kuwi? Saiki akeh menungso kaya ngono kuwi. Lah kowe rasa ngelu ndasmu kaya wis ben wae. Ya pancen dhek iki ngono kuwi, ngertine gitu kan. Terus misalnya saya mengatakan Allah pun sholat. Loh, bingung wong kok Allah kok sholat. Loh, apa tuh sholat kuwi? Sing kok kenal sholat ki lak takbiratul ihram nganti tahiyat. Itu kan salah satu bentuk sholat dan itu dilakukan oleh manusia kepada Allah. Tapi Allah kepada manusia orang ngono kuwi sholate. Sholatnya Allah yang dimaksud adalah mencintai manusia, memberi fasilitas, memberi alam yang subur, memberi badan yang sehat, memberi segala sesuatu rizki yang luar biasa. Itu sholatnya Allah kepada kita, sholatnya Allah kepada Kanjeng Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna. Supaya kita tidak bingung, kita bilang Allah dan malaikatnya berselawat. Terus selawat sama sholat bedanya apa? Bedanya apa? Itu ya sholat. Nek jamak yusolluna, kalau mufrad yusolli. Jadi kalau innallaha yusolli ala nabi, wal malaika yusolli ala nabi. Tapi karena innallaha wa malaikatahu menjadi jamak yusolluna ala nabi. Cuman tidak terus Allahu Akbar lah, lucu no dewe di Allahu Akbar kan ya lucu, kan gitu. Sholatnya Allah, cintanya bapak kepada anak adalah memfasilitasi anak, mengasuh anak, menyayangi anak. Cintanya anak kepada bapak bentuknya berbeda dengan bapak kepada anak, kan begitu masalahnya. Jadi jangan terikat oleh kata. Engko aku ngomong cahaya, pahami lampu. Gitu? Lah ngono saiki wong saiki iki. Rumah terus emang pokoknya ngertine cahaya itu dari lampu. Jadi nek ngomong cahaya rumah sana lampu lah. Niku angel ngoten niku. Kan gitu. Oke. Itu yang soal mujasimah ya. Saya minta maaf mungkin saya memang salah. Saya tidak mengatakan saya benar, tapi saya tidak punya kemampuan lebih dari itu. Ya iso kuku yang ngono kuwi. Wong sing penting ki karepku ki ben kowe iki cedhak karo Gusti Allah. Lah carane cedhak karo Gusti Allah terus piye wong kowe meng menungso? Ya sok-sok nglembuk ngono kae to. Sok-sok ngelembuk, sok-sok ngalem kan ya sing ngono kuwi arep piye? Gusti mbok kaya Madura katanya Rahman Rahim sampean itu. Kan gitu kalau orang Madura. Mana Rahmannya, mana Rahimnya? Masa saya udah dapat ikan sampai sore. Kan gitu. Itu caranya ngelembuk. Tolong jangan dimarahi. Nyun sewu Pak Muzamil. Penggembala sambil duduk di bersandar batu memperhatikan kambingnya yang makan kesana kemari dan dia nyeletuk, ya Allah perkenankan aku menjadi pembantumu ya Allah, menjadi buruhmu ya Allah. Kalau engkau haus aku bikinkan minuman, kalau engkau capek aku pijiti, kan begitu.
Loh, masa Gusti Allah butuh pijet ngono kowe ngomongnya? Masa Allah kamu bikinkan minuman, masa Allah? Loh, Allah sendiri mengatakan, wahai hambaku, aku haus, engkau tidak memberiku minum. Ya dah. Allah sendiri menyatakan, wahai hambaku, aku kesepian, engkau tidak menyapaku. Aku lapar, engkau tidak memberiku makan. Loh, nek cara utek bluluk kowe mau. Kan mosok jenengan ngelih kan gitu. Itu maksudnya Allah adalah kalau ada orang lapar jangan tidak diberi makan, karena Allah berada di jiwanya orang lapar, kan begitu. Rada ombo sithik uteke, mulane berkembang dari bluluk dari cengkir sithik wae lah. Gitu loh teman sekalian. Ini memusingkan di mana-mana. Di mana-mana kita ketemu orang seperti itu. Oke, ini yang soal mujassimah ya, mudah-mudahan bisa paham ya Mas. Anda, menurut saya Anda bersabar. Itu diuji oleh Allah, dan Allah selalu memberi ujian-ujian kepada setiap orang, bahkan kepada setiap kaum dan masyarakat, untuk memilih di antara mereka siapa yang benar-benar orang yang bersabar dan berjuang di antara mereka. Menurut ya, Dek ya. Oke.